Buat teman-teman karyawan yang nggak punya privilege, saran gue jangan langsung resign dulu. Selamat datang di Pengangguran Premium. Dulu itu gue nekat resign karena mungkin secara nggak sadar gue merasa punya privilege. Istri gue udah kerja, nyokap gue masih PNS, dan adik-adik gue juga udah kerja. Terus gue juga nggak punya cicilan. Jadi secara finansial gue nggak ada beban. Karena nggak gampang cuy, jadi entrepreneur. Nggak segampang yang sering dibilang sama motivator. Dari yang sebelumnya udah ada penghasilan bulanan yang tetap, tiba-tiba harus serabutan, itu nggak gampang. Jadi teman-teman ciptakan dulu nih di masa transisi penghasilannya, entah jadi freelance, dropshipper, atau reseller ya. Kalau penghasilan sampingannya udah cukup untuk mengcover kebutuhan dasar bulanannya, boleh deh teman-teman berpikir untuk resign. Masa transisi ini sebenarnya cukup penting ya, nanti bisa menggambarkan kehidupan teman-teman berikutnya seperti apa. Gue cukup beruntung setelah resign itu 1-2 bulan udah menemukan pijakan untuk mendapatkan penghasilan. Kebetulan gue penghasilannya dari dunia online ya. Dan udah jalan mau 4 tahun nih, ya inilah. Alhamdulillah cukup lah gue bisa hidup layak dari dunia online. Tapi nggak semuanya seperti ini. Tapi advice gue ini cocok buat teman-teman yang resignnya karena alasan teknis ya. Misal karena bosnya nggak cocok, atau gajinya kekecilan, atau mungkin penempatan yang jauh dari keluarga. Tapi kalau teman-teman resignnya karena faktor non teknis atau bertentangan dengan keyakinan, contoh nih teman-teman mau resign dari bank karena sadar bahayanya riba, nah itu nggak bisa ditunda lagi. Tapi tetap ya harus dipersiapkan dengan matang. Karena ingat, cari penghasilan dari dunia online itu memang relatif mudah, tapi juga nggak segampang apa kata orang-orang. Penghasilan di dunia online ini ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kalau mau pay traffic itu padat modal. Kita harus keluar biaya iklan, biaya website, dan tools-tools lainnya. Kalau modalnya kurang, berarti teman-teman pakai jalur organik. Itu lebih lama build-nya dan butuh waktu serta effort yang lebih berat ya daripada kalau kita pakai pay traffic. Contoh, kalau teman-teman mau beriklan di Facebook atau TikTok, itu harus siapin duit kan, minimal banget deh 100.000 per harinya. Tapi kalau mau gratisan, teman-teman bisa jadi nih TikTok affiliate. Kalau jadi TikTok affiliate, teman-teman harus siapin waktu dan pikiran untuk buat konten yang menarik. Keduanya ya bisa menghasilkan dan banyak juga ya cerita sukses, entah menggunakan pay traffic ataupun jalur organik TikTok affiliate. Yang pasti siapin juga mentalnya cuy, karena nggak langsung instan bisa berhasil. Disitulah pentingnya teman-teman punya modal nih yang mungkin dikumpulkan selama jadi karyawan kemarin. Jadi sebelum resign pastikan udah siap di masa transisi dan punya modal yang cukup supaya nggak kehabisan. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang Facebook Ads, bisa coba cek kelas Facebook dan Instagram Ads dari Kampung Marketing. Modulnya lengkap, mulai dari teori hingga praktek ada. Materinya juga mengikuti perkembangan update terbaru Meta Ads dan full support dari mentornya. Plus, bonus menarik buat para peserta kelas. Linknya bisa cek di deskripsi video ya. Follow Pengangguran Premium untuk dapatkan tips and trik lainnya.